Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhi'a 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwa wa qadasih. Hadirin yang dimuliakan Allah, Bapak-bapak, Ibu dan saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dilonggarkan waktu, dimampukan Allah untuk hadir di majelis ini untuk thalabul ilmi, mencari warisan Nabi, karena Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham tapi mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan warisan dari Rasulullah, hendaklah dia menghadiri majelis-majelis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan mulai kajian kita pada malam hari ini dengan surat At-Tur ayat yang ke-21, di mana di sana Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Dan orang-orang yang beriman, yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami akan menghubungkan mereka dengan anak cucu itu. Jadi orang-orang yang beriman, yang memiliki keturunan atau anak cucu juga terjaga dalam keimanan, maka besok pada hari kiamat kami akan menghubungkan atau mempertemukan antara mereka dengan anak cucu. Salah satu tafsir tentang ayat ini begini bunyinya: "Idza dakhala rajulun jannata sa'ala an abawayhi wa zawjatihi wa waladihi fa yuqal innahum lam yablughu darajatan fayaqul ya rabbi qad amiltu li wa lahum fayu'maru bil haqihim." Jika seorang laki-laki masuk ke dalam surga, maka dia akan bertanya tentang kedua orang tuanya, istri dan anaknya, di mana mereka berada. Kemudian ada yang menjawab, innahum lam yablughu darajata, mereka ada di surga ini tapi derajatnya tidak sampai seperti kamu. Jadi surga itu bertingkat-tingkat. Anak dan istrimu ada di surga tapi di surga yang bawah, karena amal soleh mereka tidak seperti amalmu. Kemudian orang ini berkata, ya Rabbi qad amiltu li wa lahum. Ya Allah, dulu waktu di dunia aku beramal soleh itu untuk diriku juga dan juga untuk mereka. Maka Allah kemudian memerintahkan agar anak dan istri ini diangkat derajatnya, kemudian dipertemukan dengan suami atau ayah ini, sehingga mereka tinggal di satu tempat yang sama. Ya, jadi orang-orang yang beriman, yang anak cucu mereka mengikuti dalam keimanan, maka kami akan menghubungkan mereka. Penjelasannya adalah ada keluarga yang masuk surga, tetapi tingkatannya berbeda. Bapak yang beriman ini di tingkatan yang tinggi, sementara istri dan anaknya masuk surga tapi tingkatan yang rendah. Kemudian bapak ini mengatakan, ya Allah, waktu aku di dunia dulu beramal soleh itu untuk aku dan mereka. Jadi misalnya ada bapak yang sholat, itu sebenarnya bukan semata-mata menjalankan perintah Allah untuk sholat, tapi juga agar anak melihat bahwa dia sholat
Jadi kalau suatu saat ngomong, nah ayo sholat, itu gampang. Anda bisa bayangkan ya bapak atau sholat kompor anak-anak mesti aman. Anda kecewa dengan seorang teman karena pinjam uang katanya 3 bulan, ini sudah 3 tahun belum balik. Jadi kan ketemu dia di jalan. Nek nuruti nafsu, marah sama orang itu, monek-monek kebek dan jalur turun ditulung, nggak mau mati suwe orang balik-balik. Tapi begitu Anda ketemu dengan orang yang jengkel tadi bawa anak kecil, jangan takut kalau monek-monek ke orang ini ngomong orang kalimat-kalimat yang tidak baik. Anak jaringan akhirnya jadi melihat jaringan sebagai orang yang pemarah dan dia nggak tahu urusannya apa. Misalnya dia diam, Anda diam terus ngomong sesuai lah ketemu yang nanti tak cek ngomong apa-apa itu yang anakku nggak anakku niru aku. Maka bukankah pada saat itu Anda menjadi orang baik itu karena takut anaknya meniru yang jelek. Jadi Anda menjadi orang baik itu kan juga agar anak-anak meniru Anda. Maka Bapak ini mengatakan, ya Allah, aku dulu beramal bukan hanya untuk kamu juga untuk anak. Jadi sekarang ini kalau kita berusaha menjadi orang baik, itu biar anak-anak dan keluarga kita melihat kebaikan kita, sehingga nanti mereka mendapatkan inspirasi kebaikan, mereka mudah ketika diajak untuk berbuat baik dan mudah menerima nasihat. Ada bapak yang mungkin delik-delik rokok misalnya, itu nih di depan anaknya setelah merokok ada anakku dulu. Maka pada saat dengan berprinsip seperti itu, jangan berusaha untuk menjadi orang baik di depan anak. Nah, ketika orang ini mengatakan, ya Allah, aku dulu melakukan amal soleh itu bukan hanya untukku, tapi juga untuk keluargaku, maka Allah memerintahkan agar istri dan anak-anak yang ada di bawah ini diangkat derajatnya, kemudian diletakkan di satu tempat bersama orang tuanya, kemudian mereka kumpul di situ. Jadi orang yang masuk surga, insya Allah pada suatu saat nanti akan kumpul di satu tempat. Meskipun awalnya ketika masuk mereka terpencar-pencar karena pahalanya tidak sama, tapi suatu saat akan kumpul berdasarkan baik. Apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari ayat ini? Yang pertama, nikmat kumpul keluarga ini adalah nikmat yang luar biasa. Karena itu maka salah satu pahala terbesarnya orang masuk surga adalah dikumpulkan dengan keluarganya. Nanti ada adegan dalam surga itu adalah fakat bala batu ala bati atas ayun. Mereka duduk berhadapan-hadapan, kemudian ngobrol bersama. Jadi secara manusiawi yang namanya keluarga itu nek punya waktu duduk ngobrol bareng itu jadi penak dirasa. Tapi kita hari ini menemukan banyak sekali rumah tangga modern yang tidak punya waktu untuk sekedar ngobrol bareng, tidak punya waktu. Bahkan kadang-kadang makan bareng saja nggak sempat. Dari sudut pandang ini jadi selama lockdown kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena dalam acara lockdown ini berarti banyak waktu ketika kita ngumpul di rumah. Terus dikei lockdown memang ijen-ijenan. Itu musibah. Itu musibah. Murah acaranya gitu kok mangan ijen-ijen. Nek mangan baru mau foto, lubuk baru mau foto, ngobrol baru mau foto, mau jadi keluarga. Jadi keluarga yang baik itu adalah keluarga yang terbiasa bareng. Salah satu tanda terbiasa bareng itu begini. Idza dakhala rajul jannata sa'ala an abawayhi wa zawjati wa waladihi. Ketika seorang laki-laki masuk ke dalam surga, dia bertanya, bapak saya di mana, ibu saya di mana, istri saya di mana, anak saya di mana. Padahal pun saya yang namanya orang masuk surga itu masuk ke satu tempat yang kenikmatannya luar biasa. Rasul ketika ditanya tentang surga, itu jawabannya adalah ma'ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Suatu itu nanti ada suara-suara yang merdu, tapi merdunya seperti itu belum pernah didengar oleh telinga manusia.
Di surga itu ada pemandangan-pemandangan yang indah. Dan pemandangan seperti itu belum pernah dilihat oleh mata manusia. Dan di surga itu penuh dengan kelezatan dan kenikmatan. Dan kelezatan serta kenikmatan seperti belum pernah dipikirkan dalam bayangan manusia. Anda bisa bayangkan, ada suatu yang orang tahu di rumah, turun tahu di salah, belum bisa dibayangkan. Anda sekarang ada di situ. Lalu Anda memang tidak pernah mikir keluarga, begitu Anda di situ kan menikmati kenikmatan juga langsung menikmati keluarga. Kalau ini bapak-bapak, ini pasar malam bayi ini kan nilapi bujuni tadi aja. Gue lagi ini pasar malam berharap nonton tongsekan jadi itu nanti makan dulu bujuni tadi aja. Apa yang belum suatu, harus tak telingan bujuni. Tapi faktanya tidak seperti itu. Orang masuk surga tinggal bersenang-senang, ternyata yang dilakukan bukan bersenang-senang tapi mencari istrinya di mana, anaknya di mana. Itu menunjukkan dulu waktu dunia memang kulino bareng, apa-apa dinikmati bareng. Jadi ketika dinikmati sendiri itu kayak aneh. Biasanya kalau bujuk karena kok ijenan, yang itu ramenan. Maka dia mencari. Jadi cerita ini menunjukkan bahwa waktu di dunia dulu mereka sering kumpul, sering bareng. Berarti belum suatu izinnya itu ada enak. Padahal suatu itu panggonannya itu enak. Tempat penuh dengan kelezatan dan kenikmatan, tapi begitu masuk ke situ bukan langsung menikmati kenikmatan dan kelezatan, tapi mencari dulu keluarganya di mana. Itu menunjukkan waktu di dunia dulu mereka terbiasa bersama-sama, terbiasa berkumpul. Jadi kalau ada kenikmatan kok dirasakan sendirian, itu rasanya nanti aneh. Belum boleh maksud gitu. Jadi kalau jenengan pengen rumah tangganya baik, yang pertama adalah ya butuh ngatur waktu kumpul. Wong sepilo itu pakai kerja itu oke. Nek dibutuh pimpinnya pengen bola-bali. Mosok lu ngomong karo bojo ra duwe wektu terus ngopo. Mosok lu ngomong karo anak simpati terus tapi kerja sing mbok lakoni opo gitu. Bapak-bapak itu yang apa nyapos kamu ini betah berjam-jam sampai esok subuh gitu. Padahal itu wedangnya jahe utangan wangi loh, wangi. Jadi keluarga yang betul, keluarga yang berkumpul. Jadi berkumpul itu tidak memandang waktu zaman dulu atau zaman sekarang, itu kebutuhan manusia. Yang namanya manusia itu kumpul bareng, ngobrol, itu menjadi salah satu perilakunya penduduk surga. Jadi di dalam surat As-Saffat ayat 50 itu Allah mengatakan salah satu kondisi penduduk surga adalah akbala bagi ala bagi yang sahadu, duduk berhadapan-hadapan dan ngobrol. Tapi saking penaknya ngumpul bareng ngobrol sampai dilanjutkan nanti di surga. Jadi kalau Anda pengen merasakan keluarga surgawi, berarti ya niru perilaku penduduk surga. Salah satunya apa? Ngumpul karo keluarga, lanjut nanti ngobrol. Yang pertama itu. Yang kedua adalah surat An-Nisa ayat yang ke-19. Di sana Allah berfirman, wa ashiruna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna, dan perlakukanlah istri-istri kalian itu dengan cara yang baik meskipun kalian tidak menyukai mereka. Jadi kan kadang-kadang namanya perasaan tidak suka itu muncul. Maka ayat Al-Quran mengatakan tetap selalu mau kanti becek marang bojo-bojo nira nadian lagi aneh. Jadi menunjukkan bahwa yang namanya suami membuat jengkel istri, yang namanya istri membuat marah suami itu mesti akan terjadi. Bagusnya kaya ngopo, ayune kaya ngopo, pintere kaya ngopo, cintane dengan kaya ngopo, tetap akan ada saat di mana jenengan nanti kecewa, marah, jengkel, anyel, mesti. Ya, jangan lupa ya nanti kalau sore pulang kerja belikan jeruk santan. Bojone jekno nganggo siap ndak nganggo angarepe. Siap ane telu. A S J I gitu ya. Siap ane telu. Tambah untung. Jadinya alhamdulillah berarti sore aku arep mangan sing kecut-kecut seger. Wong aku senenge jeruk santan, gak bojoku tak pesen wis muni Asia. Sampai di rumah dokter soal itu
duit, astagfirullah. Lah ya anyar to ngono. Naten dek wong ngaji jenggoten ya tetep anyar to ngono. Nah, makanya yang namanya orang merasa jengkel, merasa marah, cemburu, kecewa sama pasangan, itu pasti akan terjadi. Tapi meskipun itu muncul, asyurnya perlakukan dengan baik. Jadi nek jenengan jengkel sama suami langsung tidak masak, langsung naik ojek mulai nyampe wong tua, rasa pengajian markona. Rasa pengajian mau pasar yo menunggu kelakuane. Jadi nek jenengan melu pengajian berarti besok sak jengkel-jengkel karo bojo, tetep nek wedang, tetep masak, tetep mesem. Nek turun manjang karo bojo langsung mulai nyampe wong tua, rasa dadak wong pengajian iso. Apa tuh Ustaz? Ya apa, mula pahalanya swarga, nek akeh pahalanya kipas angin. Nah bapak-bapak itu pulang ke rumah sedang jengkel sama istri langsung meremut, langsung ganti kelambi, terus pindahnya kos kamar. Rasa ada wong pengajian, wong dalan yang menuruti kelakuan. Apa bedanya dengan wong dalan? Nek pas mesuka bujuk kelakuan kok. Itu tantangan kita orang pengajian kan mencari petunjuk bagaimana menjadi orang baik. Yang orang baik itu orang nuruti nafsu, orang baik itu nuruti Allah dan Rasulnya. Nah, menjelaskan tentang perlakukanlah keluargamu dengan baik ini, nanti penjelasannya banyak sekali. Ini mungkin termasuk ayat yang akan sering muncul dalam pengajian-pengajian keluarga ini. Tapi ada satu penjelasan yang menarik itu begini. Tahsis rajuli juz'an min waqtihi bi khulwati syahiyati bi ahlihi. Perlakukanlah keluargamu dengan cara yang baik, itu salah satu artinya adalah mengkhususkan waktu untuk dinikmati bersama keluarga. Jadi di antara 24 jam itu, entah 1 jam, entah 2 jam, atau setengah jam, itu memang buat acara keluarga, ngomongkan keluarga. Sopo yang bisa melakukan seperti ini berarti dia telah memperlakukan keluarga dengan baik. Jadi salah satu bentuk perlakuan pada keluarga baik itu adalah memiliki waktu untuk keluarga. Jadi bukan cuma sibuk cari uang dari pagi sampai petang, pulang kemudian capek terus tidur, besok berangkat kerja lagi. Soalnya kebutuhan orang hidup itu bukan cuma dikasih makan, bukan dikasih uang untuk beli baju, tapi ya tidak rembukan nenek masalah. Ya, anak kayak servis pukul jerawate ya, kayak ini main bunuh diri berkondisi. Ada orang bunuh diri gara-gara banyak jerawat. Jangan ngomong. Jerawat di wajah itu seperti bintang di tengah gelapnya malam. Aku dia tahu jerawatnya zaman ngomong apa, ojo rasa isi. Kalau ya anak saya, fokus buka-buka handphone senengane, opo ketok duwe wiyang, opo pacare tak kono wis wayahe nikah rasa goyang-goyang. Itu kan nggak mungkin kayak duit begitu sego, kayak gitu kan. Kita tuh cuma baca ngomong, kowe banyak ngomong orang. Yang mana ya? Yang jangan orang duwe ya. Lu jadinya kowe beana ngomong wadon. Lalu gue ikut TPA, masa aku nikah kalau bocah 10 tahun. Ya wis, maksudnya bapak ini gue sesuk wis seneng karo wong wadon pengen nikah, ngomong cuma dia yang kamu butuhkan itu suami dan istri, bukan pacar. Kamu itu mencari suami, Mbak, bukan mencari pacar. Rono rene tak runtung, ya terus koyo lengket perangko karo apa jenenge? Amplope bari makro tadi ada di bojo isih menurut. Ada sandatane kono gimana golek bojo ora golek ya. Bojo niku jenengan langsung dikeki blonjo sekedar saji jenenge nafkah. Bojo niku langsung diajak apa ngoten wis wae ya kayak itu soal. Wis ngono ya nek ngajak makan nang restoran terus ngomong, "Sayang, dompet itu ketinggalan." Lah jenengan wis rugi cek bayar, tak ngono ditinggal pergi gitu. Jangan ngomong, jadi kebutuhan hidup itu bukan cuma dikasih makan untuk beli makan dan minum, tapi juga diajak bicara karena ada masalah-masalah yang diselesaikan. Dan kalau Anda tidak pernah punya waktu, nah kapan rampungnya masalah itu? Ya, mulai sudah sekolah,
Tiba-tiba meskipun lockdown SPP tetap bayar, gimana? Enggak no, lah guru-guru tiba apa? Kemarin saya ngisi di sekolah Islam terpadu di daerah Karanganyar. Itu yang ngesok. Kenapa banyak orang tua protes kalau bayar SPP? Orang yang pelajaran kok bayar SPP. Nah gurunya dikasih apa? Akhirnya diturunkan, bayarnya cuma separuh, terus uang makan tidak bayar. Terus ya saja yang bingung, soalnya pembuka gaji guru itu tidak tahu tombol kantor, tombol kelambi, tombol ini nek setahun kasus bukan ya saja. Kayak kita kan kapan rumah itu? Jadi ini Desember, malah tambah open, misalnya dengan COVID ini malah. Sampai hitungan saya bukan untuk barang terus biasa. Jadi ada masalah-masalah yang harus diselesaikan dengan bicara. Ini eneng surat atau sekolah. SPP itu ucap-ucap organisasi meninggal. Ayo rembukan, bicaranya rambut. Jadi meluangkan waktu bagi keluarga untuk berbicara itu termasuk salah satu haknya keluarga. Jadi kalau ada laki-laki yang merasa sudah menjadi suami dan ayah yang baik karena pergi dari pagi sampai malam mencari uang, belum, karena rumah tangga nanti ya butuh bijak rembukan masalah-masalah yang muncul, ya butuh dirangkuli dan itu butuh diomongin. Ya, ibu kalau bapak kira mampu, itu kan bantu 5 juta, ayo rembukan duitnya kok ngendi, menurut. Kan aneh kan, mertua saya gaya senengannya mampu dibayar di sokong karo mampu-mampunya. Berarti mertuanya mampunya diutang kan. Nah, selain menunaikan hak keluarga, berkumpul dengan keluarga itu juga akan menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Jadi pernah diadakan penelitian di Amerika. Orang-orang itu yang ikut jadi responden di situ ditanya begini, apa yang kamu ingat dari orang tuamu? Hampir semua yang ditanya apa yang kamu ingat dari orang tua, jawabannya adalah waktu yang dijalani bersama dengan keluarga. Dulu pernah diajari renang sama bapak, hampir tenggelam, keinginan nanti mati. Dulu diajak ibu piknik dan juruk pertama kali itu cekelinya. Nah seringkali ada masalah-masalah rumah tangga yang tidak bisa dinasehati, dikandani itu semuanya. Nah kalau menghadapi masalah keluarga yang dinasehati sudah susah, biasanya jurusnya adalah diingatkan masa-masa bersama dulu. Orang kali ini akan bisa merintis usaha niko, modal sekian pundi, jadinya bakbot terus niko gelah kalau itu juga sedikit lagi modal. Itu ya langsung berhasil usahanya, boten ustaz, butuh 2 tahun. Nah sama 2 tahun itu mangan nopo bisa internnya. Lalu sok dikancani bojo sahabat kira-kira ramane apa yang ngono 9 tahun dicoba gue modal usaha. Saya ingin sukses lagi karo bojo. Dikandani wae, tapi diilingi karo akhirnya bebas. Jadi ada masalah-masalah rumah tangga itu yang selesainya bukan dengan dinasehati pakai dalil, selesainya diingatkan kembali zaman dhisik. Itu saya kira kalau tua membentak orang tua. Ada yang orang zaman kecil kalau bapakmu nangis boleh utang. Bapakmu gue yang ICU mati sholat orang ring dunia dan doa. Saya kira kemarin di luar bapak orang bentak diingatkan yang dulu. Nah berarti kalau kita dalam berkeluarga itu punya waktu bersama yang banyak, kan yang diingat banyak. Tapi kalau jenengan memang tidak pernah punya waktu bersama keluarga, kan orang yang sendiri. Ada satu teman saya, itu ditinggal orang tuanya sejak kecil keluar Jawa, dititipkan dengan baik. Tapi dia bilang sama baik itu Pak, karena nggak tahu dia mengira itu bapaknya.
sampai besar Pak, sampai umur 9 tahunan. Jadi dia nek baik Pak, sing ngeterke nang sekolah yo baik, sing nunggoni nek lara ngeterke nang rumah sakit yo baik, sing bayar SPP yo baik, sing antar jemput yo baik, nek gak nyeluke Pak. Sampai pada satu hari pas dia pulang ke rumah, ada orang yang mirip dia, mirip juga mbahnya itu, paknya itu, tapi lebih muda. Akhirnya dia diomongin, jangan-jangan sing bener di bapakmu ini, aku tuh bapakmu. Cara nalar, ya masuk akal. Oh saya umurnya sekian, mau 9 tahun, berarti tidak bapak saya, ya rasa tua mbak. Tapi kan sejak kecil yang dia tahu bapak adalah ini. Maka saya tahu itu bapak saya, tapi hati saya nggak bisa. Jadi kalau mbak loro ya digolek ke obat kaya dene payahe dhek cilik ndek men loro digolek obat bae. Nek bapak loro berkata, "Bapak kenapa?" Kenapa? Ya ora eneng sing dhewe eling nek bapakku ndek ngobati dhek pas loro. Secara akal tahu itu bapak, tapi secara hati tidak. Kenapa? Sing ndak dinone kumpul karo mbak sing disebut bapak ini. Jadi kalau jenengan ora tau kumpul karo bojo, ora tau kumpul karo anak-anak loro kok tinggal mancing, ya sesuk nek loro anakmu ya mancing ya aja nesu gitu. Jadi kalau ada orang tua maaf yang sakit tapi anaknya nggak ada yang datang nengok merawat, mangiling-iling dek ben mungkin zaman anak cilik loro bapak ora tau ngopeni, terus saiki palesane kaya ngono rasa dadak nesu-nesu. Aku loro anakku ora tau tilik, lah dek men zamanane loro tinggal mancing. Balasan lebih kejam daripada tidak membalas. Jadi Allah itu maha adil, jangan macam-macam sama keluarga jenengan. Suatu saat Anda akan memanen apa yang Anda tanam. Jadi mumpung masih ada waktu, ayo kita perbaiki keluarga kita, banyak waktu bersama. Kan sing dieling-eling ngokek, sombe nek loro-lorone ati, angel-angel dikandani. Cerita-cerita dulu pernah bersama, pernah menderita, pernah nangis bersama, itu diterke lagi, itu bisa membuat kita menghidupkan hati kita yang nabi. Insya Allah. Saya beberapa kali punya masalah rumah tangga yang dikandani wis angel, itu akhirnya jurusnya seperti itu, menampilkan cerita kebersamaan di masa lalu. Jadi kalau Anda bisa kumpul dengan keluarga, berarti Anda sedang merancang kenangan-kenangan yang tidak terlupakan. Sesuk diceluk meneh, fotone enek, kenangane enek. Nek apa bareng ora enek kenangane, kosong. Aku ngerti bapakku. Ini aku nyamuk pakai era tawono, aku sinau era tawo mancani, aku rapote duduman rapat tahun jago, orang tahun cukup yang sekolah. Jadi aku ngerti bapakku yang berpikiran tuh nanti ngopo tentang dia itu enggak ada. Menemani saya sakit, merawat saya sakit, enggak, antar saya ke rumah sakit, enggak, ngambil rapor saya, enggak. Jadi kosong, ya dia ngerti itu bapak ini nyangati kosong, orang tidak ada kenangan-kenangan itu. Jadi kalau Anda bersama-sama berarti ada kenangan yang diingat. Coba dengar sekarang. Bagi yang sudah meninggal bapak ibunya, kadang-kadang ya Allah, dan pas bapak ibu masih hidup, saya belum maksimal untuk berbakti. Itu kan malah nangis toh. Apalagi kalau Anda ingat zaman sakit, waktu nanti direwangi nunggu jenengan berhari-hari di rumah sakit. Dengan bayar sekolah di rumah Rono ini supaya bayar sekolah. Nek kelingan ora berbes milih nanti bapak saya wis meninggal nyenang belum membalas lagi. Tapi nek orang yang kenangan-kenangan kaya ngono kan yo ora ning sendiri iki. Mosok dengan bapak ibu ini anak yang ora kelingan jenengan kan yo kecuali karena Anda memang tidak pernah punya waktu bersama. Nah, pada saat itu ketika kita bersama-sama, salah satu yang bisa kita lakukan itu adalah berkomunikasi, ngobrol. Karena pada saat berkomunikasi itu, Pak, misalnya gini, jadi kan kebersamaannya diwujudkan dalam bentuk makan bersama. Wes mulai dino iki nek pas salat Isya, nek pas pengajian, itu adegane makan bareng satu waktu ngumpul. Karena makan bersama saja ada dalilnya. Kulu jami'an wala tafarraqu fa inna barakata ma'an jamaah. Mangano bareng-bareng aja ijen-ijenan. Soalnya mangan bareng barokahe. Nanti jenengan posisinya ngelilingi meja seperti ini. Ya, ini bapak, ini ibu, ini anak-anak. Adegannya adalah memindahkan nasi ke piring, sayur ke piring, lauk ke piring, kemudian menghabiskan. Adegannya seperti itu, ketoknya bermakna. Ini yang terjadi tidak sekedar itu.
Anda bisa sekali merengkuh dayung 230 terlampaui, sekali makan ning sing diitui oke. Itu yang kita enak betul. Enggak, betulnya kapan? Oh, nanti rampung. Ya kok nanti rampung lagi motor. Enter timur nih, betul. Oh, sama. Maksud saya ngeten lho, Bro. Nanti kan sekarang panitia pembangunan kan fokusnya bangun. Nah, besok siapa tahu nih bangun sudah selesai, itu pengajian dilanjutin makan, mulai diulai berasa itu loh. Itu namanya sekali perengkuh dayung 230 terlampaui, memindah melakukan satu perbuatan tapi yang didapatkan banyak. Nah dalam keadaan makan itu kita bermangan, tapi ternyata yang dilakukan bisa banyak. Apa? Anda bisa mendidik keluarga masalah akidah. Nah, apa yang kita makan seperti ini tetap kita syukuri. Soalnya hari ini itu di masa lockdown banyak loh yang tidak bisa makan. Bahkan kamu baca cerita-cerita umat Islam di Suriah, di Rohingya, mereka kadang-kadang sampai berhari-hari tidak makan. Ayo dimakan ini. Terus dengan ngajari delap. Anak yang awalnya mungkin makannya males-males diingatkan. Apa kowe pengen dadi kaya wong Suriah? Mangan remah-remah roti, makan rumput karena tidak ada makanan. Ini loh kalian. Kok tempe apa? Tempe itu justru makanan paling baik sedunia. Ini protein nabati hasil fermentasi. Kita murah mergo yang Indonesia. Coba kowe mangan tempe yang Amerika, dari luaran tuh mengenai ayam. Tur panggonane beda wae. Justru kowe nyangkene tempe murah itu bagus. Wong ini makanan sehat. Anda bisa melacak bakat dan minat. Terus kelas dulu, sesuai arep sekolah jurusan apa, lanjutin nyanyi. Pelajaran sing buat paling seneng apa, sing kamu senengi apa. Aku sing paling rasanya matematika ya. Kok podo bapakmu dhisik. Saya punya tetangga kalau pelajaran matematika enggak masuk. Karena pusing nanti. Tapi ya aku matematika banyak orang-orang yang sukses yang matematikanya nggak pintar itu banyak. Apa dikira sukses di matematikanya pintar toh? Banyak. Mbok gium dodolan soto kae soal matematika. Ini karyawannya yang sing pinter matematika, jadi kowe iku ora mudhun matematika, ini karyawan sing entuke dhuwitku jurusan matematika lho. Apa itu ya? Sekolah sing nganggo matematika ya oke kok, pesantren ku nganggo matematika. Nganggo matematika sederhana itu laris. Masak jurusan masak kira matematika. Kowe ora kudu ngerti sakoni pirang-pirang ra kudu ngerti. Kowe ngerti nek masak enak, tepune sakon kowe tadi ngomong yang toko roti, beli tepung 1 on titik. Kowe rasa darahnya terus sakon berapa miligram rasamu. Praktis wae. Akhirnya anak Anda pede meskipun merasa tadi berasa minder karena makanannya jelek. Anda bahkan bisa ngajari tata cara makan. Dulu waktu Rasulullah makan dengan Umar bin Abi Salamah, kemudian Rasul menemukan anak ini makannya nggak tertib. Akhirnya Rasul sambil makan ngajari, nek mangan itu mau coba bismillah saja. Nek mangan itu jumbo nganggo tangan kanan, nek mangan itu jumbo sing cedhak. Jadi sambil makan ternyata Nabi mengajari akidah. Mengajari etika makan, tata cara makan. Sambil makan, jenengan juga bisa ngasih tahu nek dede. Nanti ibu takon, ya ini mulai musim hujan, trocok, sidonya mau panen apa ora? Sasi narok bae yo nah gitu ini digo nambake bapak kali punya rumah sakit no. Jadi pikiran dikit sasi narok bae. Jenengan ngomong seperti itu dengan istri, anak yang ikut makan ngerti bapak perhatian dikit kan ngomong. Soalnya saya pernah ditanya peserta pengajian itu begini, Ustaz bagaimana cara memberitahukan kepada anak
bahwa kami tidak punya uang karena anak minta barang harganya mahal. Berarti kan atau bareng-bareng mangan, mau nek bareng-bareng mangan rasa dadak ngomong kowe ya wis ngerti kok. Berarti atau kumpul bareng berarti dadak nek ngene acara le aku ra duwe. Rasa dadak ngomong ngono wis ngerti kok kita biasa kumpul-kumpul. Sambil makan jenengan bahkan bisa mengajari keadilan. Mencari empale loro, irisane ra rapi, sing siji cilik, sing siji gede. Anake lenang loro padu. Soalnya apa? Arep milih sing gede kabeh. Terus dengan ngomong, kok iki mbok sing gede kalah. Adimu sing gede lu sing cilik, ora bener. Pendidikan sing gede kon ngalah kira bener. Berarti sok hidup dek ngalah terus, ngalah sok hidup dek gede terus. Caranya piye? Ini kan ada empal dua nih, yang gede sama yang kecil. Yang gede dibagi dua, yang kecil bagi dua. Terus ngomong, kowe jenguk sing gede separuh, sing cilik separuh. Selesai dengan adil. Menerapkan kadar sambil makan. Anda bisa ngajari empati. Mas, kamu naik pagi dikasih uang jajan sama ibumu berapa? 20.000 ya. Oh, nek bisa 18.000 aja yang diambil. Kenapa ya? Yang 2.000 kamu nabung. Jadi nanti kalau ada berita, ada rohingya, ada Suria yang butuh bantuan, kamu bisa bantu uangmu sendiri. Atau paling tidak ngecicil baju, ya belum rampung loh. Jadi nek orang itu dari 18 itu kayak orang itu jangan rasa kilo, tapi itu nek ditabung bendino itu jadi bisa besar. Anda bisa ngajari anak peduli kepada infak sedekah dengan cara seperti itu sambil makan. Itu yang saya bilang tadi, adegannya cuma makan tapi yang dilakukan di situ banyak. Anda bisa mendidik keluarga. Begitu anak rampung makan langsung masuk kamar. Nek makan itu rampung semua harus selesai. Nah, ini kan tidak akan terjadi kalau jenengan tidak punya kesempatan bareng-bareng. Makanya ketika Anda punya kesempatan bareng-bareng itu berarti Anda sedang menjalankan proses mendidik keluarga. Adegannya makan, tapi sebenarnya proses pendidikan berjalan di situ. Faktanya Rasulullah ketika menegur Umar bin Abi Salamah tadi, nek mangan iki maca bismillah, nganggo tangan jupuk sing paling cedhak. Setelah itu Umar bin Abi Salamah mengatakan begini Bapak Ibu, sejak hari itu aku kalau makan maka cara makan seperti yang diajarkan Rasulullah. Jadi didik anak itu sebenarnya dimulai dari rumah, bukan dari sekolah. Punya sekolah primary ini dari rumah. Artinya apa? Ketika Rasul mengatakan tata cara makan, baca bismillah pakai tangan kanan, ngambil yang paling dekat, ternyata Umar bin Abi Salamah cara makannya menjadi seperti itu. Berarti kan mendidiknya Nabi berhasil, padahal itu di rumah bukan di bangku sekolah. Jadi dalam masa-masa lockdown ini baru ketahuan Bapak Ibu bisa didik benar atau tidak. Karena selama ini cuma bayar di SPP langsung didik, saya didik guru yang sekolah. Saya itu pindahnya ngomong momen Pancasila, satu ketuhanan yang mana esa, yang mana, yang maha, maha. Lagi ngajari Pancasila mesetro. Ngono lho karo guru karo Pak Guru nek cocok karo nggonang polisi. Jadi nek ora cocok karo Pak Guru rasa ndak sekolah dunia kok malah mumet kok. Wong dididik kok malah gurune dilaporke polisi ora ngajar tenan orang tua tidak tahu cara itu. Saya dulu mendirikan SD Arisalah di Solo. Setelah selesai saya menyekolahkan anak saya itu ke Madiun. Sudah gitu pondoknya pondok baru dibangun untuk rampung. Sampai adik saya itu ngene, masalah salah kok, sekolah tuh rene masuk sekolah kok ini. Justru sekolah kayaknya sing tak goleki. Soalnya apa? Nek pondok lu rampung bangun niku nek pas prai bocah-bocah mesti ngewangi ra kono entah kono ngangkat ember apa ngangkat batu dan itu bebas mereka. Ini pondoknya miskin, komputer kursi pintu kabeh kan. Jadi nek waya istirahat, ustaz itu ra sibuk embunan atau main komputer tapi malah ngajak anak-anak bal-balan. Jadi antara ustaz dengan anak itu malah jadi kenal.
Terus yang penting apa? Iki ada saka omah. Jadi nek anakku salah, gen ustate ngukum yo gelem. Karena kalau saya sekolah di Solo bahaya. Rata-rata orang Solo kenal saya. Itu nek anak saya sekolah kan wani ngukum. Bahaya buat anak saya. Maka saya pindahkan ke sana. Salah hukum, anakku salah gundul-gundul. Saya paling senang anak saya dihukum asal memang jelas salah. Lalu ada orang tua yang anaknya salah dihukum dengan cara dididik oleh orang gurunya malah dilaporkan ke polisi, kan nggak benar. Nah, ya udah ajaran dia yang mau malah satu sekolah. Gitu. Jadi sekarang begini. Siapa di antara kita yang menyadari pentingnya menjalani kebersamaan seperti ini? Karena hari ini semakin modern itu orang semakin jauh, ngumpul-ngumpul bareng orang kayak bisa. Zaman kita dulu listrik romaning loh, kalau pada bulan kita ada di depan rumah ngobrol bareng gitu loh. Jadi zaman dulu yang namanya makan bareng ngobrol banyak. Zaman sekarang makin kesini senior. Wong lanang karo wong wedok nikah, padha-padha kerja pabrik, sing lanang sing siji, sing wedok sing telu, ora tau ketemu. Tur kerja duite bergubah, bayar kos-kosan karo digo cicilan motor, ora tau omongan atau ketemu coba. Urip kok koyo ngono. Maka konsepnya kembali kepada konsep awal. Besok nek kamu di surga, insyaallah akan dipertemukan di satu tempat oleh Allah. Asal kamu beriman dan mewariskan keimanannya kepada anak-anak. Insya Allah besok meskipun kita awalnya masuk surga itu nggone gitu, nanti sama orang akan disatukan. Itu menunjukkan bahwa keluarga yang baik adalah keluarga yang memang biasa menjalankan kehidupan berumah tangganya dengan melakukan kebersamaan. Jadi mulai sekarang dengan perempuan, Mas. Nah, waktu keluarga kita kapan? Apa nek pas sholat isya kita makan bareng sambil ngobrol, atau sholat habis subuh kita sarapan bareng sambil ngobrol. Tapi tetap harus ada waktu di antara 24 jam itu sing kira-kira dipakai untuk bareng-bareng rembukan kapan? Jangan sampai kita sibuk rono rene akhirnya nanti orang kenal anaknya dhewe. Nanti anaknya hamil itu nangis toh, itu jadi capek apa? Mentang nikah apa itu? Itu bersalah konco lah. Nanti kesalah konco kok karena nanti konco sing salah itu sopo wae kan gitu aja. Jadi banyak orang tua kalau anaknya sudah nakal baru bisa nangis. Padahal apa? Jenenge nakal ora mungkin ujuk-ujuk sepur, mesti awal sithik. Lah nek jenengan tiap hari ketemu mesti konangan. Perubahan sithik-sithik itu mesti terlacak. Tapi kalau sampai ada orang tua yang anaknya nakal nggak ngerti karena perubahan jadi rusak sithik-sithik itu orang terlacak. Lah orang terlacak ora tau bareng, ora tau sonapasi, ora tau omong-omongan, ora tau. Jadi pesan saya pada malam ini adalah memiliki waktu bersama keluarga ini termasuk kebiasaan penduduk surga. Jadi kalau kita ingin membentuk keluarga yang baik, salah satunya adalah tirulah perilaku penduduk surga. Duduk, ngobrol bersama keluarga. Salah satu aktivitas yang bisa dipilih adalah makan bersama. Karena selain itu juga bisa, misalnya ibunya masak di dapur, bapak sama anak resep-resep rumah, nanti selesai terus makan bareng bisa. Misalnya pergi ke toko buku, nyari buku bareng anaknya bisa. Misalnya di rumah olahraga bareng keluarga bisa. Kebersamaan itu banyak, tapi yang paling jelas adalah makan bersama karena itu berbagi kesediaan. Jadi orang yang tidak meluangkan waktu untuk bersama keluarga sebenarnya dia tidak memahami konsep kebersamaan ini menjadi penting. Tapi sudah saya jelaskan apa saja alasannya sehingga kita harus meluangkan waktu untuk bersama keluarga. Oke. Ada pertanyaan? Oke, demikian untuk penyampaian materi dari Ustaz dengan kebersamaan salah satu kebiasaan penduduk surga yaitu bersama-sama di dunia. Dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan, monggo dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, menarik yang dilakukan tadi. Saya tertarik kaitannya dengan surat At-Tur ayat 21. Kaitannya masuk surga bersama keluarga, anak, cucu dalam satu tingkatan surga. Nah, pertanyaan saya, yang disebut anak cucu itu yang bagaimana? Karena maksud saya, kita di dunia ini sekarang, posisi kita bisa, kita ini sebagai bapak bisa, sebagai anak juga bisa terhadap kita, bisa juga berperan sebagai cucu. Nah, ini nanti kira-kira gambarannya di sana itu seperti apa? Kalau kita berposisi seperti menjadi cucu, berarti nanti kita juga ketemu dengan anak dan cucu kita, gitu. Itu pengertiannya ya Pak. Nah, kalau kita berposisi sebagai anak, mungkin nanti dengan cucu kita nggak ketemu. Terus itu penjelasan itu apa ini? Iya, penjelasan secara teknis saya tidak ketemu Bapak, kecuali tadi itu penjelasan dari Imam Ibnu Abbas. Ketika membaca surat At-Tur ayat 21, Ibnu Abbas mengatakan besok itu kalau ada laki-laki yang masuk Islam, masuk surga, maka dia akan mencari di mana orang tuanya, di mana istrinya, anaknya, kemudian dipersatukan Allah. Sebenarnya begitu. Ini penjelasan dari Imam Ibnu Abbas. Nah sekarang begini, kalimat kuncinya, kalau penjelasan secara teknis saya belum ketemu, tapi kalimat kuncinya begini: waladina amanu wa tabatum dzurriyyatahum iman. Dzurriyyatahum iman. Orang-orang yang beriman yang diikuti oleh anak cucunya dalam keimanan. Jadi jenengan punya bapak, punya anak, punya cucu, punya buyut, ke atas punya mbah dan macam-macam. Tapi kan tidak semuanya dalam rombongan orang beriman. Jojo jenengan sholat wae wis rada tuwa iki. Berarti dengan di bapak ini kan dengan PKI ngomong boyo lagi gitu loh. Berarti kan sudah terputus di situ karena kan katanya ini orang beriman yang anak cucunya begitu keimanan. Coba dengan garis gambar hitung turunan di antara turunan apa ya beriman semua? Beriman semua itu nanti dikumpulkan sama orang bukan satu keluarga besar, kita nggak ngerti. Bisa jadi apa susahnya orang surga itu nggak bertepi. Jadi misalnya jenengan duwe mbah buyut, duwe mbah canggah, misalnya mudhun, kabeh beriman, lah kok semono kuwi nek ngene Gusti Allah ya ora angel. Gitu loh. Tapi kata kuncinya adalah iman yang diwariskan dan keimanan. Nah, kalau kita mau jujur, sebenarnya jalur keluarga kita enggak semuanya beriman. Saya mbah saya aja enggak sholat. Nah, padahal kalau enggak sholat, Rasul mengatakan kan tidak beriman. Ya, perbedaan antara orang beriman dan orang kafir itu sholat. Orang kafir, barang siapa yang tidak sholat berarti dia sudah kafir. Nah, berarti saya kan nanti nggak ketemu sama mbah saya, gitu loh. Karena apa? Karena kita sholat. Atau nanti anak saya sholat, cucu saya belum tentu sholat loh Pak. Anda meninggal nanti buyut jangan belum tentu sholat loh Pak. Tapi seandainya terjadi pitung turunan sholat kabeh, iman kabeh, loh yo nek ngumpul sekolah yo susahnya ngopo bagi Allah yo raneng saya gitu. Lumpuke wong sak kok sewe gampang aku panita kabar. Mosok jenengan anaknya pinten? Cuma kalih to, loro iki saiki nikah kabeh. Pun putune pinten? Kalih lho, berputu loro anak loro karo jenengan siji. Jenengan sak apa saudara berapa orang? Nah, wes. Itu nek semuanya beriman, ra nganti 1000 Pak. Lah Gusti Allah kumpul wong sing gampang banget maksudnya. Ya untuk sampeyan kono nome padha, Pak. Dadi mbah buyut kalau bacane karo putu kuwi nanti nome padha. Makanya dulu Rasul itu pernah apa ya? Humornya Nabi itu humor gak bohong gitu. Jadi ada ibu-ibu tua datang ke Nabi, "Ya Rasulullah, apakah saya nanti masuk surga?" Rasul jawabnya gini, "Di surga itu gak ada orang tua, Ibu." Dia nangis di luar. Kan dia mau sopo nangis gitu loh. Akhirnya Rasul maksudnya semua orang yang nanti masuk surga itu menjadi muda. Jadi ibu nanti jadi enom yang kono lah. Jadi kan saya sudah ketemu kalau putunya ya jadi podo deh Pak gitu. Upamane pangling ya kok dirubahke lah ya. Suatu rasa dibayangke kok jenengan bayangke sik kaya pangling lho. Kalau dari Nabi di surga itu benar-benar
dibayangkan. Sok-sok lagi nyawang dengan langsung ngerti iki bab nomor piro, sok-sok wis ngerti loh, yang penduduk surga cerdas kok. Jadi kalau tidak ada dalil, mending kita tidak mengomentari kenapa takut salah. Jadi saya yang ada adanya begini, yang masuk surga itu orang yang beriman dan merasa gimana. Dan cara nalar wae ra mungkin pitung turunan kok beriman semua kita. Yang kelasnya Nabi baik ya anak ini itu ya yang sudah beriman. Kelasnya Nabi, Nabi ini beriman, anaknya beriman, putune loh karena beriman. Begitu seterusnya. Jadi kata kuncinya sekarang adalah jadikan saya orang beriman. Jadikan saya orang tua yang mendidik anak-anak dalam keimanan. Pesan sama anak nanti kalau mendidik putu dalam keimanan. Pesan putu akan mendidik dalam keimanan. Kensok ben ketemunya suatu. Yang akhirnya nanti ketemu siapa? Ya Allah bisa hanya Allah yang tahu. Allah bisa. Ada yang lain? Pertanyaan yang lain? Ibu, Bu Mariana, monggo. Kok apa Bu Mariana lagi ujung berdiri apa? Biasanya saya. Ya Pak Mariana tersinggung loh saya nggak tahu. Ini kok Bu Mariana ini kok? Iya, wajib nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tadi sudah mendengarkan paparan Ustadz dari depan sampai belakang. Tengahnya lupa. Alhamdulillah Ustadz, apa yang Ustadz sampaikan sudah saya jalankan di keluarga. Alhamdulillah. Dan saya mohon petunjuk panjenengan kiat-kiat atau langkah-langkah supaya kita tetap istiqomah dalam keluarga tanpa ada halangan dari luar, ataupun kita kan kadang kalau luar itu juga menginginkan hal yang ideal ya Ustaz, anak-anak yang soleh-soleha, keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah gitu. Pertanyaan saya adalah mohon kiat-kiat yang sederhana saja Ustaz untuk menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bahagia, serta tujuannya adalah bahagia dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, jenengan harus sering mencari ilmu, karena dengan ilmu itu jenengan menjadi tahu apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Misalnya malam ini ilmu kita tentang keluarga ternyata butuh waktu bersama. Kalau memang kita sudah membiasakan kebersamaan, tidak dilanjutkan. Bagi yang belum, berarti bisa dirubah, mulai dimunculkan kebersamaan dalam 24 jam sehari semalam itu. Nah, masalahnya nanti kan dalam pernikahan ini akan muncul masalah-masalah baru, situasi serius baru, sehingga ilmu kita yang lama nggak cukup. Misalnya begini, ini ada pengantin baru nikah, ya mungkin ilmu ini tentang bagaimana melakukan hubungan suami istri, wis duwe donga wis apa. Nanti begitu punya anak, dia kan harus tambah ilmu cara didik anak. Nanti nek dhek mertuane datang, dia harus punya ilmu bagaimana berhubungan dengan mertua. Nek dhek nanti rumah di kampung dengan tetangga-tetangga, dengan dia kan harus mulai ngerti tentang ilmu bertetangga. Nanti nek anak rotok gede sithik diadik, dia kan harus ngerti ilmu bersikap adil tadi kepada anak. Soalnya nanti anak orang adil itu nanti kayak Yusuf. Yusuf itu mau dibunuh oleh kakak-kakaknya sendiri hanya karena kakaknya mengira bapaknya tidak adil. Nanti ternyata anaknya masuk remaja. Berarti dia harus punya ilmu tentang bagaimana anak-anak harus tertarik dengan lawan jenis, caranya anak supaya tidak pacaran. Jadi ilmu pasokan ilmu yang rutin itu akan membuat Anda ketika menghadapi masalah-masalah baru bisa mengatasi. Nek jenengan tidak belajar ilmu mentok nyangkul, nek masalah bingung. Berapa banyak orang tua yang bingung sekarang? Ramudeng handphone, rumah sana anak era rumah yang bimbing. Loh saya ingin melacurkan diri gurmur dari handphone. Nah setelah Anda punya pasokan yang cukup, jangan punya ilmu juga bahwa
Meraih rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, mendidik anak soleh itu jadi gampang. Manut karo aturan dan hadis. Selesai. Dan yang jaringan orang dua ilmu sing nabi berapa? Saya pernah menyampaikan di satu kesempatan. Kadang-kadang orang kalau tidak punya ilmu itu menjalin rumah tangga dengan logika. Logikanya kita benar ini baik salah. Contoh ketika ada seorang suami yang marah sama istri. Dalam keadaan marah sama istri, dia memandang istrinya itu nganyel ketok ini. Maka dia berpikir, aku tak metu saka ngomong, boleh rawan, ngedeke hati, cari suasana segar. Nanti kalau sudah kondusif, aku tak mulai ketemu sama istri. Nek cara logika itu lah bener. Padu kalau bojo metu saka ngomong, boleh rawan. Mulanya secara logika kita bener, banyak bapak-bapak kalau bermasalah dengan istrinya pergi dari rumah termasuk ambil masjid. Sampai nanti dia belajar ilmu dari Rasulullah. La tahjun ila bil bait. Nek lagi patu karo bojo aja metu saka omah. Lho, nek manut Nabi, nek padu aja metu saka omah. Soalnya nek dengan patu metu saka omah, yang dalan kabeh wong ketok ayu ta. Jadi rawan godaan, terus masalahnya orang rampung, wong ditinggal rumah orang dirampung itu. Jadi menjalani rumah tangga dengan ilmu itu kalau bertengkar jangan pergi dari rumah. Itu boleh waktu supaya sama barang dirampungi. Tapi secara logika aku lagi jengkel bojoku nyawa bojoku mumet terus panen wae aku tak metu. Kaya bener. Lah nek jenengan nanti tidak punya ilmu yang cukup, rumangsane bener nih. Itu pertama. Yang kedua, Anda harus punya lingkungan atau teman-teman yang memiliki pemahaman yang mirip. Jadi kalau nanti jenengan menjalankan arahan Allah dan Rasulnya itu rakyat kok beda nih aneh-aneh. Teman-teman itu akan berpengaruh berapa banyak perempuan lulusan pesantren akhirnya lepas jilbab gara-gara punya teman dari negeri. Ada artis yang sekarang marah-marah sama Habib Rizik itu bisa pesantren loh itu. Akhirnya jadi kayak gitu. Jadi malah pesan bangunan yang merokok dan ketemu Michael Jackson dan itu. Oh tekan merokok kosong kafe. Seorang level artis, saya punya murid ngaji tetangga saya. Bapak orang sholat. Murid ngaji saya itu ngomong sekarang bawa sholat. Mungkin itu rasul nggak mungkin merokok. Jawabannya apa? Rokok aku merokok malah ketemu karo ledek malah mencoba ini. Ya Allah itu yang rokok tapi ireng kabeh gosok. Nah wong sing muni ngono kan mergo memang cetek ilmu dadi gampang. Ya itu merokok yang malah ketemu karo bintang film. Oh yang rokok dadi binatang film bisa. Ojo ngono, orang nggak punya ilmu itu. Tapi bagaimana lulusan pesantren bisa berubah menjadi orang seperti ini? Karena proses panjang dia berada di lingkungan yang salah. Jadi misalnya sekarang ini maaf ini pengajian ini kan yo pesertanya cuma sekitar masjid atau dari jauh-jauh. Ada yang jauh, ada yang sekitar. Maksudnya kalau sekitar sini berarti kan masyarakat sini nanti misalnya cakil diarahkan supaya hafal Quran, kayak masjid adat, dong cepet-cepet yang masjid itu kan orang bilang gitu. Coba jenengan aku pengen ngajari anakku nek ada langsung nang masjid. Jenengan mulai nang besone tiba sing salat jenengan tok. Kok begitu ada dengan ngomong, kan sampean nang masjid, kamane meja. Wong aku masa dadi paksa rasa fanatik. Jenengan nek ra kuat atine kan teneng rum kaya ngono. Itu lho. Jenengan pamitan karo tanggane, "Assalamualaikum." Tanggane padha ngaji, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Coba jenengan yang bisa ikut pengajian dewe. Assalamualaikum. Kayak wong Arab, suku Minjang. Gitu ya. Jadi lingkungan itu akan berpengaruh karena itu selain pasokan ilmu agar perubahan-perubahan dalam rumah tangga tadi memunculkan masalah baru dan tetap bisa mengatasi. Nah, orang nambah ilmu masalahnya dengan ilmu lawas orang nyangka. Saya kira kok bingung loh di anak. Baru-baru anak kecanduan game handphone padahal waktu ini soalnya kamu udah itu. Orang tua sekarang kan udah handphone aplikasi itu ngerti. Rumah saya dengan utuhnya dengan aneh dengan kita yang khususnya orang handphone itu bisa melawan banyak masalah.
Berarti sekarang kalau Anda punya anak kecil, ya harus menguasai handphone. Nek ora menguasai ojo ngekei handphone. Kenapa? Karena dikei handphone dengan orang mudeng. Akhirnya kok aku tuh lebih pintar dibanding jenengan. Itu bisa merusak pendidikan. Yang kedua adalah lingkungan yang mendukung. Karena dengan lingkungan yang mendukung, apa yang kita lakukan tidak terasa sebagai sesuatu yang aneh. Malah sesok, anak kalau di pesantren Bayu, bareng-bareng malah bareng-bareng. Coba sebelum sampai jenengan kok lihat di orang. Cah pinter-pinter kalau bawa ke pesantren, maksudnya yang pesantren cah bodoh-bodoh mana? Kan aneh orang-orang yang nggak suka pesantren begitu. Padahal saya tuh bangga, anak saya lulusan pesantren, lulus pesantren Pak. Saya ngomong, gue ada biaya piro ya, boten Pak. Sudah cukup saya di sekolah anak pesantren. Jadi dia berusaha untuk cari uang sendiri. Sekolah umum nanti sarjana loh cek ngatur kan orang tuanya. Ngono kok cari yang pinter. Gitu loh. Jadi banyak loh sarjana itu ternyata masih. Saya pernah membaca satu survei yang mengatakan 50% sarjana Indonesia itu tidak mandiri secara finansial. Asalnya apa banget? 50% sarjana tidak mandiri secara finansial. Kalau jawabnya apa? Wis dari sarjana cek ngatur wong tua, kan ngono. Lah apa sekolah kita sarjana nek mangan go cek njaluk wong tuane. Malah eneng sing wis dia anak, sing bayar SPP bayi ngopo. Orang mandiri mending anak sekolah pesantren isen ya udah lulus pesantren masih minta orang tua isen. Jadi apa? Loh ternyata mereka punya kemandirian. Lah ngono arep robokan pesantren di loke. Cah pinter-pinter kok pesantren. Justru pinter kok pesantren dan ustaz yang pinter, ustaz yang tertutup wae. Karena masalah umat itu masalah yang berat. Kalau ustaznya nggak pinter nggak bisa menyelesaikan masalah keumatan. Itu jadi Anda butuh lingkungan lah. Kalau saya lihat ini yang ngaji sedemikian banyak, ternyata kita tinggal di tempat-tempat yang tidak berjauhan, berarti kan kita masyarakat sehat insya Allah. Tapi nek ngene mulai tiba RT siji bahaya ini gitu loh. Karena nanti mempertahankan iman wong ijinan yang RT itu apa gitu. Nek perlu dengan pindah. Kenapa dalam Islam ada hijrah? Kalau di satu tempat Anda tidak bisa menjalankan hukum Allah, ya jadi harus pindah ke tempat yang bisa. Itu ya kajian kita pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya minta dimaafkan. Insya Allah nanti ketemu lagi pada pertemuan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.